Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, jumpa lagi dengan saya hamba Tuhan Reza Romanpuk, dan saat ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan yang akan saya beri judul Explore. Ya, Explore. Apa sih artinya explore? Ya, kalau kita buka gadget kita atau laptop kita, seringkali ada, mungkin yang dulu-dulu masih ingat ya, pakai Internet Explorer ya. Artinya menjelajah di dunia internet ya. Kalau kita sekarang di medsos ya, kita menjelajah, mencari orang yang kita kenal atau mencari tahu kehidupan seseorang, mungkin yang menjadi favorit idola kita. Nah, explore itu artinya menjelajah ya, atau menyelidiki. Explore itu mencari sesuatu. Nah, bagaimana kita bisa menjelajah? Ya, kita harus keluar, kita harus menemukan. Namanya aja explore ya. Explore berarti kita pergi ke sesuatu tempat ya. Tidak bisa kita berdiam diri saja lalu kita dapat sesuatu. Jadi kalau kita mau mengeksplor, kita harus melakukan sebuah tindakan, yaitu pergi untuk menjelajah ya. Bagaimana kita bisa menemukan misalnya makanan yang enak? Ya tentu kita harus mengeksplor. Bisa lewat Instafood, bisa lewat aplikasi-aplikasi makanan saat ini, sehingga kita bisa tahu ini makanan mana yang enak, makanan mana yang lagi diskon misalnya, seperti itu Bapak Ibu Saudara. Dan kita tidak bisa mencari, kita nggak bisa mengalami sesuatu yang berbeda kalau kita belum mulai mengeksplor ya. Dan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita merupakan sebuah perjalanan. Bahkan Rasul Paulus mengatakan kehidupan ini adalah pertandingan iman. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana saat perjalanan kehidupan kita ingin menuju kepada surga yang kekal. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saat kita ingin menuju kepada kehidupan kekal, tentunya kita harus mengeksplor bagaimana kita bisa sampai kepada surga, bagaimana kita bisa sampai kepada kehidupan yang kekal. Dan Yohanes pasal 14 mengatakan, hanya melalui Yesus kita bisa sampai pada kehidupan yang kekal. Amin. Hanya melalui Yesus satu-satunya jalan kebenaran kehidupan, sehingga kita bisa menggapai kehidupan yang kekal. Jadi kita harus tahu Bapak Ibu Saudara, ada banyak direction dalam firman Tuhan, dalam Alkitab, bagaimana apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan ya. Bagaimana kita membawa kehidupan kita ini agar kita bisa mencapai kehidupan yang kekal itu. Nah, kita akan belajar dari seorang tokoh dalam firman Tuhan. Kita akan baca dalam Kejadian 15. Kejadian pasal 15 ayatnya yang kelima. Kejadian 15 ayatnya yang kelima. Lalu Tuhan membawa Abram ya. Namanya belum jadi Abraham, tapi masih Abram. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ini yang ingin saya tekankan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah, yaitu Bapa, Allah Bapa Elohim membawa Abram keluar dari kemahnya. Ya, kenapa Bapak Ibu Saudara? Seringkali kita nggak bisa melihat sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang spesial, karena kita berada dalam satu lingkup yang menutup diri kita dari dunia luar. Ya, kenapa seringkali orang-orang Kristen merasa bahwa hidupnya flat, datar aja, gitu-gitu aja? Karena mereka nggak mau keluar dari zona nyamannya. Ya, karena itu seringkali ada para pakar motivator seringkali mengatakan, we must have a thing, kita harus punya pikiran yang out of the box. Mari kita berpikir keluar dari kotak. Seringkali kita anak-anak Tuhan, kita terperangkap dengan rasa khawatir.
kita terperangkap dengan rasa cemas, kita terperangkap dengan rasa tertuduh akan dosa masa lalu kita. Tapi kita melihat ayat ini, ya, ketika Abram dalam kemahnya, Kejadian 15 ayat 5, lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman. Karena Abram tidak bisa melihat banyaknya bintang di langit ketika Abram sedang berada dalam kemah. Jadi Tuhan membawa Abram keluar dari kemah untuk mengeksplor, supaya Tuhan kasih tahu janjinya bahwa ini loh, keturunanmu nanti banyaknya seperti bintang di langit. Karena itu Abram dibawa keluar oleh Tuhan dari kemahnya, dan Tuhan menyatakan, ini loh janjiku. Ini loh bahwa, ya, hitunglah bintang-bintang. Ya, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Bapak, Ibu, Saudara, seringkali kita tidak bisa melihat sesuatu karena yang seperti saya sampaikan tadi, kita terlalu lama terkurung dengan kebiasaan lama kita. Kita udah terbiasa hidup dengan dosa masa lalu kita, sehingga kita tidak bisa menikmati janji-janji Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, coba kita explore diri kita. Kita cari tahu passion kita ini apa sih. Kita explore, Tuhan menciptakan aku ini untuk apa sih? Apa sih tujuannya Tuhan buat hidupku ini? Ya, kita harus ikuti. Seperti Tuhan Yesus pun, ya, Dia turun ke dunia. Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Tuhan Yesus tidak diam di Nazaret aja. Tuhan Yesus berjalan menginjil. Tuhan Yesus mengeksplor bersama murid-muridnya. Tidak diam saja. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara, mari kita tidak bisa menjadi orang Kristen yang diam menunggu sesuatu. Kita harus pergi, kita harus bertanding, kita harus mengeksplor, kita harus cari tahu, ya. Dan yang terpenting yang ingin saya sampaikan sini seperti sebuah iklan kopi yang cukup terkenal, yaitu bongkar kebiasaan lama. Wah, luar biasa ya. Kebiasaan lama kita apa? Kita terbiasa mengulur waktu, kita terbiasa bermalas-malasan, kita terbiasa hidup mengandalkan orang lain. Tapi mari saat ini, Bapak, Ibu, Saudara, kita mengeksplor, kita mau keluar, kita mau melangkah dari zona nyaman kita. Ya, seperti Abram, tidak lagi terkungkung dengan kemahnya, tetapi Tuhan membawa dia keluar sehingga Tuhan menunjukkan, ini loh, seperti bintang di langit banyaknya nanti keturunanmu. Bapak, Ibu, Saudara, ya, mari di saat-saat yang sukar seperti ini, kita tidak terperangkap dengan perasaan yang membuat kita takut. Perasaan khawatir boleh datang, tetapi jangan izinkan perasaan-perasaan itu tinggal dalam kehidupan kita, bahkan menguasai kehidupan kita. Tapi mari kita mengeksplor firman Tuhan, kita menyelidiki firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan hidup dalam kehidupan kita, mengubah kehidupan kita. Ya, kita mengeksplor, kita temukan, kita cari apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, kesimpulan dari renungan saya saat ini adalah, jangan lagi diam dalam kehidupan masa lalumu. Bongkar kebiasaan lama. Jangan lagi kita mau dibelenggu dengan dosa. Jangan lagi kita mau bermalas-malasan. Mari kita think out of the box. Bagaimana kita melihat firman Tuhan. Justru tokoh-tokoh Alkitab yang dipakai Tuhan, mereka bertindak melebihi tindakan yang mungkin bisa ditangkap oleh logika. Kita lihat Daud, orangnya kecil, ya, di usianya yang masih remaja, ditafsirkan kurang lebih usianya sekitar 17 tahun sampai 22 tahun. Daud masih kemerah-merahan. Tetapi apa perintah Tuhan? Yaitu Daud harus menghadapi Goliat, raksasa yang besar. Ya, bagaimana kita bisa melihat Tuhan mengenapi firman Tuhan? Yaitu melalui orang-orang yang mau mengeksplor, yang berani melakukan tindakan imannya. Bukan hanya berdiam diri, tetapi berjalan
tetapi keluar dari zona nyamannya dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berani keluar seperti Tuhan membawa Abram keluar, dan Tuhan menyatakan janji-janjinya buat anak-anaknya. Demikian renungan firman Tuhan, kiranya memberkati kita semua. Shalom.